wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Anas Masruri, Prodi D3 PKP 14 Eko, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu dangerous goods dan bagaimana respon PKPPK jika terjadi kebakaran akibat dangerous goods. Dangerous goods atau barang berbahaya, bahan atau zat yang memungkinkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan penerbangan, atau harta milik ketika diangkut oleh pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan dangerous goods, keselamatan penerbangan, yang kedua kesehatan manusia, lalu bisa merusak equipment pesawat dan lain-lainnya, dan yang terakhir dapat merusak lingkungan hidup. Selanjutnya, klasifikasi dangerous goods. Yang pertama, kelas 1, yaitu eksplosif atau bahan peledak, terdiri dari 6 divisi, yaitu respon jika terjadi kebakaran pada kelas 1. Untuk kelas 1 divisi 1, kelas 1 divisi 2, kelas 1 divisi 3, dan kelas 1 divisi 5 dapat meledak dan membuang fragmen sejauh 1.600 meter. Sedangkan untuk divisi 1 kelas 4 dan divisi 1 kelas 6 dapat meledak dan membuang fragmen sejauh 800 meter. Untuk kelas 1 dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, atau beracun. Untuk pakaian pelindung digunakan, gunakan alat bantu pernafasan SCBA. Pakaian pelindung petugas pemadam kebakaran struktural memberikan perlindungan termal, tetapi hanya perlindungan kimia yang terbatas. Untuk evakuasi, pertimbangkan evakuasi sejauh 800 meter di semua arah untuk kelas 1 divisi 1, kelas 1 divisi 2, kelas 1 divisi 3, dan kelas 1 divisi 5. Sedangkan untuk kelas 1 divisi 4 dan kelas 1 divisi 6, pertimbangkan evakuasi sejauh 250 meter. Untuk pemadaman, gunakan air. Jika tidak tersedia, gunakan CO2 atau bahan kimia kering. Untuk pertolongan pertama, berikan pernafasan buatan jika korban tidak bernafas. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Lepaskan dan isolasi pakaian yang terkontaminasi. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. yang kedua, kelas 2, gases atau gas, terdiri dari 3 divisi, yaitu respon jika terjadi kebakaran kelas 2. Kelas 2 divisi 1, bahan yang sangat mudah terbakar. Kelas 2 divisi 2, bahan yang tidak mudah terbakar. Sedangkan kelas 2 divisi 3, beberapa dapat terbakar tetapi tidak ada yang langsung menyala. Untuk efek kesehatan, dapat menyebabkan efek toksik bila terhirup. Kontak dengan gas atau gas cair dapat menyebabkan luka bakar, cedera parah, dan atau radang dingin. Api akan menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan atau beracun. Khusus kelas 2 divisi 3, racun bisa berakibat fatal jika terhirup atau terserap melalui kulit. Uap dapat menyebabkan iritasi dan atau korosif. Untuk pakaian pelindung yang digunakan, kenakan alat bantu pernafasan SCBA. Khusus kelas 2 divisi 1 dan kelas 2 divisi 3, kenakan pakaian pelindung bahan kimia yang secara khusus direkomendasikan oleh pabrikan bila tidak ada risiko kebakaran. Dan khusus kelas 2 divisi 2, selalu kenakan pakaian pelindung termal saat menangani cairan atau padatan berpendingin kriogenik. Untuk evakuasi, kelas 2 divisi 1 dan kelas 2 divisi 3, awal arah angin sekurangnya 800 meter. Untuk pemadaman, jika api kecil, gunakan alat pemadaman api ringan, dan jika api besar, gunakan semprotan air, kabut, atau busa biasa. Padamkan api dari jarak maksimum atau gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor nozzle. Dinginkan wadah dengan jumlah air yang melimpah sampai api habis. Jangan mengarahkan air ke sumber kebocoran karena dapat meledak. Untuk pertolongan pertama, berikan pernafasan buatan jika korban tidak bernafas. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu jika terkontaminasi. Khusus kelas 2 divisi 1 dan kelas 2 divisi 3, jangan melakukan
resusitasi mulut ke mulut jika korban menelan atau menghirup zat tersebut. Selanjutnya kelas 3 yaitu flammable liquids. Respon jika terjadi kebakaran kelas 3. Bahan yang mudah tersulut oleh panas, percikan atau nyala api. Untuk efek kesehatan, terhirup atau kontak dengan bahan dapat mengiritasi atau membakar kulit dan mata. Kebakaran dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan atau beracun. Uap dapat menyebabkan pusing dan sesak napas. Untuk pakaian pelindung yang digunakan, kenakan alat bantu pernafasan SCBA, isolasi sejauh 800 meter dari semua arah. Untuk pemadaman saat api masih kecil, gunakan bahan kimia kering, CO2, semprotan air, atau busa tahan alkohol. Dan jika api membesar, gunakan semprotan air, kabut, atau busa tahan alkohol. Hindari mengarahkan aliran lurus atau padat langsung ke produk. Untuk kebakaran yang besar, gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor nozzle. Untuk pertolongan pertama, pindahkan korban ke udara segar jika itu dapat dilakukan dengan aman. Berikan pernafasan buatan jika korban tidak bernafas. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir. Selanjutnya kelas keempat yaitu flammable solid. Terdiri dari 3 kelas yaitu respon jika terjadi kebakaran kelas 4. Untuk kelas 4 divisi 1 dapat tersulut oleh panas, percikan api, atau nyala api. Untuk kelas 4 divisi 2 akan terbakar sendiri jika terkena udara. Dan untuk kelas 4 divisi 3 dapat meledak atau terbakar saat kontak dengan air atau udara lembab. Efek kesehatan jika tertelan atau kontak kulit dengan bahan dapat menyebabkan cedera parah atau kematian. Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan atau beracun. Untuk pakaian pelindung yang digunakan, kenakan alat bantu pernapasan SCBA. Kenakan pakaian perlindungan bahan kimia yang secara khusus direkomendasikan oleh pabrikan bila tidak ada risiko kebakaran. Khusus kelas 4 divisi 2, untuk bahan fosfor, pakaian pelindung yang terbuat dari aluminium khusus harus dipakai jika mungkin terjadi kontak langsung dengan bahan. Pertimbangkan evakuasi awal arah angin paling sedikit 100 meter untuk kelas 4 divisi 1, 300 meter untuk kelas 4 divisi 2, 800 meter untuk kelas 4 divisi 3. Untuk pemadaman, gunakan pasir kering, bahan kimia kering, abu soda, atau kapur. Dan khusus kelas 4 divisi 3, jangan gunakan air atau busa. Untuk klorosilan, jangan menggunakan air. Gunakan busa ekspansi sedang tahan alkohol. Jangan gunakan bahan kimia kering, abu soda, atau jeruk nipis pada kebakaran klorosilen, karena dapat melepaskan gas hidrogen dalam jumlah besar yang dapat meledak. Padamkan api dari jarak maksimum atau gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor. Untuk pertolongan pertama, pindahkan korban ke udara segar jika itu dapat dilakukan dengan aman. Khusus kelas 4 divisi 1 dan kelas 4 divisi 3, jangan melakukan resusitasi mulut ke mulut jika korban menelan atau menghirup zat tersebut. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. selanjutnya kelas 5 yaitu oxidizing substance dan organic peroxide. Terdapat 2 divisi yaitu respon jika terjadi kebakaran pada kelas 5. Kelas 5 divisi 1 dapat meledak karena gesekan, panas, atau kontaminasi. Dapat menyulut bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, minyak, pakaian, dan lain-lain. Beberapa akan bereaksi eksplosif dengan hidrokarbon. Untuk kelas 5 divisi 2 dapat meledak karena panas, kontaminasi, atau hilangnya kontrol suhu. Dapat menyulut bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, minyak, pakaian, dan lain-lain. Dapat menyala secara spontan jika terkena udara. Dapat tersulut oleh panas, percikan api, atau nyala api. Untuk efek kesehatan, racun yang terhirup, tertelan, atau kontak dengan uap, debu, atau zat dapat menyebabkan cedera parah, luka bakar, atau kematian. Kebakaran dapat menghasilkan gas yang mengiritasi dan atau beracun. Untuk pakaian pelindung, kenakan alat bantu pernapasan SCBA. Kenakan pakaian pelindung bahan kimia yang secara khusus direkomendasikan oleh pabrikan bila tidak ada risiko kebakaran. Untuk evakuasi, isolasi sejauh 800 meter di semua arah. Untuk pemadaman,
Khusus kelas 5 divisi 1, gunakan air. Jangan gunakan bahan kimia kering atau busa. Gunakan semprotan air atau kabut. Hindari mengarahkan air lurus atau padat langsung ke produk. Untuk kebakaran yang besar, gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor nozzle. Untuk pertolongan pertama, pindahkan korban ke udara segar jika itu dapat dilakukan dengan aman. Berikan pernafasan buatan jika korban tidak bernafas. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Pakaian yang terkontaminasi dapat menimbulkan risiko kebakaran saat kering. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. Selanjutnya kelas 6 yaitu Toxic dan Infectious Substance. Terdiri dari 2 divisi, yaitu Respon kebakaran kelas 6 divisi 1, racun yang tertelan atau kontak kulit dengan bahan dapat menyebabkan cedera parah atau kematian. Kontak dengan bahan cair dapat menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan mata. Untuk kelas 6 divisi 2, terhirup atau kontak dengan bahan dapat menyebabkan infeksi, penyakit, atau kematian. Kontak dengan CO2 padat dapat menyebabkan luka bakar, cedera parah, dan atau radang dingin. Untuk kelas 6 divisi 1 dan kelas 6 divisi 2, yaitu bahan yang mudah terbakar, bisa terbakar tapi tidak langsung menyala. Untuk pakaian pelindung, untuk kelas 6 divisi 1, kenakan alat bantu pernafasan SCBA. Kenakan pakaian pelindung bahan kimia yang secara khusus direkomendasikan oleh pabrikan bila tidak ada risiko kebakaran. Khusus kelas 6 divisi 2, gunakan pelindung pernapasan yang sesuai seperti respirator N95 yang telah teruji sesuai minimal, respirator pemurni udara bertenaga PAPR, atau alat bantu pernapasan SCBA bertekanan positif. Kenakan pelindung tubuh dengan cakupan penuh, misalnya setelan Tyvek, pelindung wajah dan sarung tangan tahan cairan sekali pakai, misalkan latex atau nitril. Kenakan alas kaki yang sesuai, penutup sepatu sekali pakai dapat dipakai untuk melindungi dari kontaminasi. Kenakan sarung tangan berinsulasi, misalnya sarung tangan cryo di atas sarung tangan cairan saat menangani es kering. Untuk pemadaman, kelas 6 divisi 1 menggunakan bahan kimia kering, CO2 atau semprotan air. Sedangkan kelas 6 divisi 2 menggunakan bahan kimia kering, abu soda, kapur, atau pasir. Jika api membesar, untuk kelas 6 divisi 1, bahan kimia kering, CO2, busa tahan alkohol, atau semprotan air. Khusus kelas 6 divisi 2, gunakan bahan pemadam yang sesuai untuk jenis api di sekitarnya. Padamkan api dari jarak maksimum atau gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor nozzle. Pertolongan pertama kelas 6. Pindahkan korban ke udara segar jika itu dapat dilakukan dengan aman. Jangan melakukan resusitasi mulut ke mulut jika korban menelan atau menghirup zat tersebut. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. selanjutnya kelas ke-7 yaitu radioaktif material. Terdapat 3 kategori, yaitu respon untuk kelas 7, jangan menyentuh paket yang rusak atau bahan yang tumpah. Pertimbangkan jarak evakuasi sejauh 300 meter dari segala arah. Untuk bahan pemadam yang digunakan, jika api masih kecil, gunakan bahan kimia kering, CO2, semprotan air, atau busa biasa. Jika api mulai membesar, gunakan semprotan air atau water spray atau kabut. Untuk pertolongan pertama, jangan menunda perawatan dan transportasi orang yang terluka parah. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. selanjutnya kelas 8 yaitu korosif. Tidak terbagi dalam divisi, yaitu respon untuk kelas 8, racun yang tertelan atau kontak dengan kulit dapat menyebabkan cedera parah atau kematian. Kontak dengan bahan cair dapat menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan mata. Kebakaran dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan atau racun. Untuk pakaian pelindung yang digunakan, kenakan alat bantu pernafasan SCBA. Kenakan pakaian pelindung bahan kimia yang secara khusus direkomendasikan oleh pabrikan bila tidak ada risiko kebakaran. Untuk pemadaman, jika api masih kecil, gunakan bahan kimia kering, CO2, atau semprotan air. Jika api mulai membesar, gunakan bahan kimia kering, CO2, busa tahan alkohol, atau semprotan air. Padamkan api dari jarak maksimum atau gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor nozzle. Untuk pertolongan pertama, pindahkan korban ke udara segar jika itu dapat dilakukan dengan aman.
Berikan pernafasan buatan jika korban tidak bisa bernafas. Jangan melakukan resusitasi mulut ke mulut jika korban menelan atau menghirup zat tersebut. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. Dan yang terakhir, kelas 9, yaitu miscellaneous dangerous goods, yaitu Respon kelas 9. Beberapa mungkin terbakar tetapi tidak ada yang langsung menyala. Untuk efek kesehatan, bahan yang terhirup mungkin berbahaya. Kontak dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. Kebakaran dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan atau beracun. Beberapa cairan menghasilkan uap yang dapat menyebabkan pusing atau sesak napas. Kenakan alat bantu pernafasan SCBA. Untuk pemadaman, jika api kecil, gunakan alat pemadam api ringan berbahan kimia kering, CO2, semprotan air atau busa biasa. Jika api membesar, gunakan semprotan air, kabut, atau busa biasa. Untuk pertolongan pertama, pindahkan korban ke udara segar jika itu dapat dilakukan dengan aman. Berikan oksigen jika sulit bernafas. Lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika terkena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir minimal 20 menit. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang dangerous goods. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.